Oke, jadi sebelumnya kita pernah bahas tentang kamera PXW gitu kan. Nah, sekarang di sini NX100 teman-teman. Oke, jadi ini adalah NX100. Nah, kalau dilihat dari bentuknya memang sebenarnya tidak terlalu jauh berbeda teman-teman dengan kamera yang udah kita bahas sebelumnya gitu ya. Nah, di sini lensanya, di sini dia tidak ada lampu ya, berbeda dengan yang Panasonic, tetapi dia ada di situ. Kalian lihat itu mikrofon di depan. Dan untuk layar LCD-nya ada di sini di samping seperti biasa. Ini untuk pegangan ya, kalau saya kalian itu pegangnya tidak dari atas. Ini kan kalau dari atas, kalau dari samping. Dan di bagian sini, nah ini dia teman-teman. Jadi bagian sini untuk mengontrol audionya. Oke, langsung aja di sini kita akan ngebahas lebih lanjut, bro. Nah, jadi di bagian sini itu ada yang namanya ND filter. ND filter ini seperti biasa ya, seperti yang kemarin itu di kamera yang biasa-biasanya yang kemarin udah kita bahas, itu ND filter fungsinya kalau misalnya kalian berada di luar ruangan, di situ kalian bisa menggunakan ND filter ini. Jadi agar cahayanya itu semakin diredam gitu ya, teman-teman ya. Terutama ya memang untuk luar ruangan sehingga nantinya untuk pengambilan gambarnya bisa menjadi lebih jelas dan tidak over exposure. Dan untuk pengaturan iris di sini ya, untuk auto atau manual kalian bisa tekan di bagian sini. Dan ini untuk gain, white balance, shutter sama full auto nih. Jadi kalau misalnya buat kalian yang mungkin baru, kalian bisa pakai ini ya. Atau kalau misalnya kalian itu mengambil gambar atau video yang dia itu bener-bener cepat gitu ya teman-teman ya, dari perpindahan dari misalnya dari luar ruangan ke dalam ruangan. Di sini kalau kalian pengen langsung teman-teman, jadi akan ini kalau misalnya kalau manual kalian perlu ngatur-ngatur dulu ya, menyesuaikan. Jadi kalian bisa pakai full auto nih seperti ini. Termasuk full auto ini dia juga akan mengatur fokus. Oke, dan untuk viewfinder itu ada di bagian belakang ini teman-teman seperti ini. Nah ini kalau misalnya kalau kalian itu biasa pakai ini ya tanpa tripod, biasanya ini sangat berguna banget untuk viewfinder ini. Kenapa? Karena ini tumpuannya itu tidak hanya tangan aja teman-teman, jadi kepala kalian juga menjadi tumpuan seperti ini. Ini menggantikan layar yang ada di sini. Nah ini dia, ini layarnya bro. Perbedaan dengan yang sebelumnya yang kita pernah bahas yang PXW seperti itu, di sini tuh full HD teman-teman ya, jadi belum 4K. Ini yang hitungannya ini yang generasi yang lama teman-teman, seperti itu. Jadi di bagian atas ini untuk layarnya, kalau ini viewfindernya seperti itu bro. Ini ada konsolnya di sini. Ini tempat mengatur kalau misalnya kalian mau menambahkan lighting ataupun mikrofon tambahan, kalian masukkan ke sini untuk tempat sepatu. Kalau untuk mengatur menu dan lain sebagainya ada di sini. Oke, sekarang di sini yang pertama kita perlu kasih tahu pada kalian cara menyalakannya. Kalau untuk yang NX100 ini cara menyalakannya di bagian bawah ini. Di sini kalian bisa nyalakan ke sini, putar. Oke, next. Maka di sini yang penting kalian udah kasih baterai terlebih dahulu teman-teman. Di sini baterai. Oke, baterainya sudah pernah kita spill sebelumnya ya teman-teman ya, di video-video yang sebelumnya yang digunakan di Holy Land. Nah, seperti ini. Terus oke, ini karena udah lama teman-teman. Jadi udah lama itu kayaknya CMOS, kalau di komputer itu ada yang namanya CMOS nih. Kalau CMOS-nya udah lemah biasanya akan kayak gini. Tapi ini setiap kali dihidupkan ganti baterai ya, dia akan kayak gini nih. Jadi clock set. Nah, kalau terjadi semacam ini teman-teman, kalian bisa langsung aja di sini. Yes sudah. Walaupun kalian kalau misalnya pengen lebih proper gitu ya teman-teman, kalian bisa atur tadi teman-teman untuk dead end time untuk waktunya. Nah, seperti ini. Oke, ini masih gelap kayak gini. Kenapa? Karena di sini covernya, ini kalian lihat di sini covernya masih belum dibuka. Cara bukanya gampang teman-teman, tinggal kalian gini kan, ini modelnya gini nih. Jadi tinggal diginikan, klik, cepit, nah, tarik. Ini modelnya gini. Dan ini kalau originalnya juga lumayan mahal untuk kamera. Nah, oke, dan dia sudah seperti ini. Ini secara default dia mengaktifkan ini ya teman-teman. Jadi kalian bisa lihat detailnya. Ini baterai, terus ini time code ya kalau misalnya kalian menggunakan penyimpanan. Dan di sini ada level barnya yang ada. Dan ini ada, ini untuk iris, ini gain, dan ini shutter speed. Jadi untuk segitiga exposure-nya ada di. Nah, di sini yang aktif itu kalau misalnya kalian lihat kayak gini teman-teman, ini yang aktif itu adalah gain. Artinya apa? Ketika ini itu aktif seperti ini, maka kalian bisa nyalakan ini ya, bisa naikkan dan turunkan itu pakai ini. Nah, ini dia, kalian ataskan atau bawahkan nih.
Ketika aku ataskan di sini dia akan naik tuh. Nah ini polnya 33, kita turunkan dia akan jadi lebih gelap. Ini untuk gain. Sedangkan kalau misalnya kalian mau ngatur irisnya, di sini kalian bisa klik pada bagian ini nih, iris. Nah ini untuk auto dan ini manual. Oke, ada perbedaan di sini ketika kalian itu memakai iris dengan kamera-kamera sebelumnya. Ketika kalian pakai NX100 di sini untuk mengatur iris, maka di sini kalian bisa pakai ini slider yang ada di sini. Jadi di sini kan modelnya kayak gini. Di sini settingan irisnya itu manual. Kalau misalnya kalian mau auto, kalian bisa klik set. Nah di sini ketika kalian klik itu tadi, maka dia akan auto nih, F3.434. Dia akan menyesuaikan untuk irisnya. Oke, bukaannya. Sedangkan di sini ketika kalian tekan lagi iris, nah seperti ini, kalian bisa pakai ini di bagian sini. Nah jadi berbeda ya, ini kita pakai slidernya nih, jadi tidak pakai yang tombol itu dia. Nah seperti ini kalian bisa nyalakan. Nah di sini tinggal geser-geser aja, dia akan berubah untuk bagian F ini iris. Nah seperti itu bro. Nah ketika kalian itu berada di dalam ruangan yang cukup gelap dan ini tidak memungkinkan lagi, jadi untuk bisa lebih terang kayak gitu, kalian bisa mainkan bagian shutter. Di sini untuk standar kalau misalnya kalian menggunakan perekaman, di sini 2 kali lipatnya ya. Misalnya di sini kalian itu pakai 25 fps, berarti di sini kalian pakai 50. Kalau kalian pakai 30 berarti 60 teman-teman. Seperti itu. Tetapi kalau kalian itu merekam menggunakan capture card gitu ya, atau menggunakan ATEM seperti itu, di sini kalian bisa ngatur bagian sini. Ini dia. Nah, ini shutternya kalian klik dulu. Oke. Setelah itu di sini sampai ini terpilih ya, teman-teman ya. Kalau sudah, di sini kalian bisa Di sini kalian bisa menggunakan ini ya. Jadi untuk yang ini ya, teman-teman ya. Atasin, bawahin. Nah, kalau kalian naikkan di sini misalnya kurang padang ya. Ini udah pol ya, irisnya udah pol dan gayanya juga udah pol tetapi masih gelap karena Oke, jadi seperti itu ya teman-teman ya. Kalian bisa mainkan shutternya. Kalian tekan dulu, lalu kalian mainkan ininya di bagian sini. Tinggal kalian atasin dan bawah. Syaratnya kalau udah benar-benar pol. Nah, di sini semakin kalian naikkan di sini nilainya, kalian bisa lihat. Nah, ini 120, maka dia akan semakin gelap. Tetapi kalau kalian pengen lebih terang, di sini kalian bisa turunkan. Tapi dengan catatan kalau misalnya kalian pakai capture card dan tidak terlalu banyak gerakan, karena nanti ketika banyak gerakan itu akan sangat membayang, teman-teman. Ya, karena ibarat kata kalau misalnya kalian FPS gitu kan, frame per second gitu kan, itu maka dia frame per secondnya itu tinggal berapa ya? Misalnya 12, itu kan berarti jumlah gambar yang ada di situ cuma 12. Kalau 25 berarti dalam 1 detik itu kan 25 gambar. Maka semakin dia tinggi FPS-nya, maka akan semakin bagus. Itu karena ada semakin ada banyak sekali gambar. Jadi semakin halus tuh pergerakannya ya, pergerakan. Orang ngomong pun juga itu di bagian bibirnya itu juga ada pergerakan. Nah, seperti itu. Itu untuk masalah segitiga exposure-nya yang ada di sini nih. Si NX100. Jadi berbeda dengan kamera yang kemarin kita bahas. Seperti itu, bro. Jadi untuk irisnya ini yang berbeda. Yang paling berbeda itu iris. Jadi untuk mengaturnya di bagian sininya. Ini terpisah teman-teman, terpisah. Jadi kalian tidak mengatur di sini, tapi kalian mengaturnya di sini nih. Nah ini dia, tuh keren sih sebenarnya teman-teman. Jadi tidak terlalu banyak ini ya tombol yang ada di sini nih. Jadi untuk iris spesial bentuknya. Oke, jadi NX ini dia pakai Sony lens G dan dia itu 24x clear ya, image zoom seperti itu. Itu untuk bahasa spesifikasinya teman-teman. Tadi kita nggak bahas tentang spesifikasinya. Kalau kalian pengen lihat spesifikasinya lengkap, di sini kalian bisa lihat di sini di video ini sertakan teman-teman. Kalian bisa pause saja di sini. Untuk ini aku ambil dari websitenya. Oke, terus lanjut ya teman-teman ya. Sorry untuk gambarnya tidak terlalu bagus di sini. Oke, terus di sini untuk bagian perekotan nih. Jadi untuk perekotannya rekaman kalian bisa pakai ini nih. Jadi kalau misalnya kalian itu pakai seperti ini teman-teman. Jadi ini biasanya buat yang ada di bawah ya. Jadi untuk pengambilan video dari bawah gitu. Oke, contohnya itu adalah seperti ini nih teman-teman. Kalau misalnya dari bawah kayak gini, nah ini akan berguna banget. Dan di sini juga ada untuk zoom in zoom out-nya teman-teman. Jadi zoom in zoom out ketika kalian berada pada posisi ini biasanya buat sinematik ya. Nah di sini tuh dia tidak terlalu cepat. Jadi ini benar-benar pelan-pelan. Jadi cocok banget kalau misalnya seperti ini, kayak gini. Oke, kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi ini tidak terlalu cepat. Berbeda dengan yang ada di sini nih, karena ada dua di sini sama di sini nih. Nah di bagian sini itu
tepat banget di bagian pegangan tangan. Nah, misalnya seperti ini nih teman-teman ya, pegangan tangannya yang ada di sini nih. Jadi modelnya kayak gini. Ini tangan satu kayak gini aja bisa kuat ya teman-teman ya. Dan kalau misalnya kalian mau zoom in, zoom out, ini bisa cepet banget. Kalau yang ini tuh kalian bisa lihat di situ, ini cepet banget teman-teman. Kalau pakai yang ada di sini nih. Dan ini benar-benar presisi di tangan satu tangan ini. Kalian mengoperasikan ini. Jadi kalau misalnya mau merekam momen, di sini kalian bisa langsung pencet bagian start dan stopnya ini. Jadi tombol rekotannya itu ada di bagian sini nih. Sebenarnya ini standar ya, standar untuk kamera-kamera yang profesional seperti ini ya teman-teman. Tidak jauh berbeda. Makanya aku bilang kalau kalian udah bisa menguasai satu kamera, itu biasanya kalian akan lebih mudah menguasai kamera yang lainnya. Oke, sebenarnya itu aja teman-teman. Kalian sudah bisa mengoperasikan kamera secara basic. Jadi kalian udah bisa melakukan perekaman ya, entah melalui atas ataupun di bagian samping ini. Kalian juga bisa zoom in, zoom out. Kalian sudah bisa mengatur untuk segitiga exposure-nya, teman-teman. Dan di sini ya aku udah berikan clue. Kalau di sini kalian itu butuh cepat, di sini kalian bisa full auto, maka dia akan memakai engine yang ada di sini nih, otomatisasi yang ada di si NX100 ini, bro. Kondisional aja teman-teman, karena mengejar momen ya teman-teman ya. Jadi ya kalau yang namanya mengejar momen ya penting momennya itu dapat. Makanya di sini kan full auto. Nah, tetapi beda cerita ketika si kamera ini tuh udah untuk autonya tuh udah banyak gagalnya gitu ya. Artinya udah usang dan udah apa ya, ada kerusakan gitu ya. Maka yang mau tidak mau ya tetap manual teman-teman. Oke, di bagian samping ini juga ada untuk ini ya teman-teman ya. Kalau misalnya kalian mau nambahkan mikrofon di sini, nah ini dia. Ini juga ada tambahan ya. Dan kalau misalnya kalian mencari line untuk audio nih, line untuk audio teman-teman, kita ginikan aja teman-teman. Jadi ini tuh untuk layarnya dia diputar segini teman-teman, ini pol maksimal, dan kalau di sini itu maksimalnya seperti. Nah, ini kalau misalnya kalian mau mengembalikan seperti ini, tinggal kalian klik. Oke. Nah, di sini kalian bisa lihat di bagian sini. Jadi untuk input mikrofon, kalau misalnya kalian pakai line mikrofon eksternal ataupun source lainnya teman-teman ya, misalnya langsung dari mixer. Nah, di sini nih inputnya. Jadi dia pakai SLR ya, pakai SLR ada dua nih, dan pengaturannya tetap ya di sini teman-teman. Pengaturan untuk audionya ada di sini nih. Nah, di bagian sini nih. Oke, ini untuk pengaturannya teman-teman. Ya seperti itu ya. Jadi ini ada tulisannya nih, input 1, input 2. Berarti input 1 untuk mengatur yang tadi nih, yang input 1, dan input 2 yang tadi juga sumbernya yang input 2. Kalau kalian itu masangnya di sini, kalian masangnya di input 1. Nah, ini ya, input 1 berarti kalian ngaturnya juga di input 1 teman-teman. Nah, ngaturnya di input 1 ini. Dan ini untuk ini ya teman-teman ya. Kalau misalnya kalian menggunakan micro SD card ya untuk merekaman tanpa kalian pakai capture card. Kalau capture card beda lagi ya teman-teman ya. Biasanya kalau capture card itu kita combine teman-teman. Jadi di sini untuk kamera itu hanya untuk ngambil video aja, sedangkan untuk mixernya biasanya langsung ke sound card dan langsung ke laptop. Nah, seperti itu. Nah, di sini ya, line mic ini untuk menambahkan kekuatan micnya seperti itu, dan ini untuk mengatur internal micnya, internal mic. Oke teman-teman, mengatur kekuatannya di bagian ini yang ISO. Kalian bisa atur auto dan manual. Kalau kalian mau manual berarti kalian ngaturnya di sini. Kalau auto nanti tinggal dia akan menyesuaikan seperti. Oke. Dan ini untuk fokusnya teman-teman ya. Fokusnya biasanya teman-teman, kalau ini untuk iris, fokusnya biasanya ini teman-teman di sini. Oke, kita akan praktekkan ya. Oke, jadi di sini ya aku akan perlihatkan pada kalian. Sorry ya, di sini agak kurang etis, ini agak kurang baik untuk ininya. Yang penting di sini aku tunjukkan pada kalian untuk di bagian sini kan ada 3 nih. Ada untuk ngatur iris. Ini tuh untuk ngatur zoom teman-teman. Jadi zoomnya nanti kalau misalnya kalian itu zoom in, zoom out yang ada di sini nih. Nah, di sini ini dia akan zoom in, dan ini juga kalian bisa zoom pakai ini nih. Nah, kalian bisa lihat di sini tuh. Jadi kalian juga bisa pakai ini. Ini kayak fotografer ya teman-teman ya. Dia bisa pakai ini kalau manualnya, sama bisa pakai ini. Jadi ada 3 ya, ini ada 3. Jadi bukan berarti ketika kalian itu pakai ini, pakai zoom in, zoom out yang ada di sini, ini akan bergerak. Enggak teman-teman, kalian bisa lihat di sini. Nah, ini enggak bergerak teman-teman. Tuh enggak bergerak ya. Jadi terpisah teman-teman ya di sini. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi terpisah seperti itu. Oke. Sedangkan untuk ngatur fokusnya, ini dia. Kita akan coba ambil ini ya. Nah, ini kan ada objek meja, ada objek meja. Oke, jadi ini ada meja. Kalian bisa lihat di situ. Aku nggak bisa masukkan ini ya, karena nanti proses editingnya agak lama. Jadi semoga aja bisa kelihatan. Ini aku akan coba lihat di bagian sini nih. Kalian bisa lihatkan ini. Tak lihatkan ini. Jadi ini untuk ngatur fokus nih. Jadi kalau modelnya ini kayak gini. Nah, ini fokusnya itu ini. Kalau kita auto, kita bisa tekan di bagian ini nih. Ini bagian fokus nih. Nah, bagian fokus ini kelihatan ya. Bagian fokus, kalian bisa tekan.
Nah, kalau kayak gini teman-teman, kalau dia posisinya kayak gini 0,3 kayak gitu, maka dia itu dia auto teman-teman. Bukan, sorry, kebalik. Jadi kalau misalnya kalian itu kayak gini tadi, ini manual. Nah, ini kalian bisa atur ya, di ini kalian gerakan ya di sini. Nah, ini akan agak ngeblur. Aduh, kelihatan ya. Coba tak gini kan tuh, kalian bisa lihat ini perbedaannya ya. Tuh, dia ngeblur banget tuh. Nah, jadi ini fungsinya kalau misalnya kalian itu mau pengen misalnya objek di belakang seseorang yang kalian rekam itu ngeblur, kalian bisa mainkan ini teman-teman. Nah, kalau kalian pengen ini auto lagi, biasanya tak setting auto kalau aku teman-teman, untuk fokusnya biar tidak terlalu banyak. Aku biasanya kalau misalnya manual itu manual exposure-nya aja. Nah, di sini ya, ini kita bisa tekan bagian fokus. Nah, di sini sampai kayak gini, maka dia akan auto teman-teman. Nah, kalau auto kayak gini, maka dia akan menyesuaikan nih. Jadi kita tidak bisa memanipulasi, misalnya tadi ya, ketika kita itu mengambil objek orang, misalnya di sini aja orang gitu ya, di belakangnya itu biar ngeblur. Nah, misalnya seperti ini ya, yang kayak gini, apa ya? Nah, ini misalnya kayak gini, jadi di belakang sana biar ngeblur. Nah, tuh, nah ini ya, jadi di belakang sana itu agak ngeblur. Kalian bisa lihat sedikit tuh, di belakangnya itu ngeblur ya teman-teman ya, tuh kayak gitu. Dan ini kalau dibalik ya, jadi yang depan itu yang ngeblur, kalau ini yang di belakang. Jadi kalian main perasaan ya di sini sambil dilihat itunya. Gitu sih teman-teman ya. Oke, jadi tadi beberapa teman-teman yang aku masih ketinggalan tadi itu kalian bisa lihat di sini ada white balance juga teman-teman. Nah, di bagian sini ada white balance. Kalau kalian tekan di sini, kalian bisa ngatur di sini white balance-nya. Biasanya itu perlu kertas putih juga sih buat ngatur white balance-nya di sini. Nah, kalau misalnya auto, tinggal kalian klik aja di sini. Klik aja lagi, maka dia akan auto white balance. Seperti itu teman-teman. Aku biasanya ini white balance-nya tak buat auto kayak gini. Nah, seperti itu. Bagaimana Bang kalau full auto? Full auto. Nah, kalau full auto ya jadinya kayak gini. Maka semuanya dia akan auto semua. Nah, ini ketika kalian itu pilih full auto. Ini yang main itu adalah engine-nya si Sony NX100 ini. Gitu teman-teman. Jadi itu seputar NX, kamera Sony NX100 yang mungkin ini cukup populer di tahun 2017-an. Hanya aja memang di sini ya. Ini bukan punya aku teman-teman. Aku kebetulan pinjem di sini. Ntar tak buat untuk buat tutorial ini teman. Siapa tahu nanti ini berguna. Aku bukan ini sok-sokan ya. Artinya di sini mungkin bisa diibaratkan gitu, masih ada langit lagi yang lebih pintar. Jadi di sini ya setidaknya teman-teman itu kalau misalnya nanti berada mungkin di PH atau di mana gitu ya, biar menjadi lebih mudah untuk menyesuaikan dalam penggunaan kamera, karena kebanyakan itu tidak jauh-jauh berbeda teman-teman yang ada di PH gitu ya. Misalnya di sini kayak gini NX 100, mungkin nanti ada NX berapa gitu, dan untuk fungsi-fungsinya tidak jauh berbeda gitu. Dan kenapa buat video ini gitu ya, sebenarnya aku buat video ini tuh di sini sebagai catatan pribadi juga teman-teman. Dan juga di sini tuh aku pengen kalau misalnya nanti sewaktu-waktu ya aku mungkin buat PH dan lain sebagainya, production house sendiri gitu ya, itu orangnya nanti teman-teman yang mungkin bergabung itu bisa langsung belajar, atau udah bisa lah setidaknya untuk dasar-dasar ini, untuk bagaimana caranya merekam kayak gini ya, ini sudah bisa dulu teman-teman. Karena memang untuk yang tingkatan yang selanjutnya memang ada yang lebih ke arah profesional ya, bagaimana cara pengambilan gambarnya, terus bagaimana ketika menangani situasi tertentu kayak gitu, seperti itu. Dan itu sebenarnya juga butuh jam terbang juga teman-teman. Jadi kira-kira seperti itu. Dan saya rasa itu untuk basic pengoperasian ya teman-teman. Dan di sini aku akan tambahkan untuk bagian ini masuk ke maintenance kali ya, perawatan. Jadi yang namanya kamera dia kan ada dua biasanya teman-teman. Jadi dia bisa pakai baterai, dia juga bisa pakai pakai DC-in, pakai listrik. Nah, kalau misalnya di sini kan kamera dokumentasi nih. Ini kamera dokumentasi. Jadi berbeda dengan kamera DSLR yang biasanya DSLR itu digunakan untuk buat sinematik yang pendek-pendek teman-teman. Jadi kalau untuk yang panjang saya rasa itu bisa merusak kamera ya. Jadi untuk yang dokumentasi panjang yang full kayak gitu, kalian bisa pakai handycam gitu ya, handycam ataupun kamera yang kayak gini. Makanya di sini itu camcorder. Jadi ini fungsinya buat itu. Jadi kalau merekam dokumentasi yang panjang gitu ya, full dokumentasi full. Nah, ini dia kameranya. Jadi memang ini
kamera itu dirancang untuk itu. Walaupun ini juga bisa buat untuk film-film pendek-pendek kayak gitu ya teman-teman. Misalnya biasa yang sekarang itu populer gitu ya, kalian rekam pendek langsung ganti lagi skin lainnya ya, dengan sudut pandang yang berbeda gitu ya, sudut pengambil atau angle view-nya yang berbeda juga gitu ya teman-teman. Seperti itu. Terus oh ya, aku kan sebenarnya ini pengen menunjukkan pada kalian yang di belakang nih. Nah, jadi kalau misalnya di sini untuk NX100 ini untuk SD card, memory card ya. Jadi SD card ya, bukan micro SD card ya. Jadi kalau kalian punya micro SD card, kalian perlu adapter. Ya, kita pernah bahas di channel ini ya tentang SD card, micro SD card, adapter, ya sudah kalian bisa lihat aja. Nah, di sini ya ada dua teman-teman, biasanya ada dua SD card yang bisa kalian masukkan gitu ya teman-teman. Di sini SD card 1 dan SD card 2. Seperti itu di bagian sini nih, samping sini. Terus di sini, sebentar ini tak bukain dulu teman-teman. Aku agak ribet nih. Oke, nah lampunya udah nyala ya. Oke, di bagian sini ini ya. Nah, ini dia, kelihatan nggak? Kelihatan ya. Jadi di sini tuh ada tulisannya nih di bagian atas ini untuk headset ya. Kalau kalian itu mau monitoring di sini nih teman-teman. Jadi kalian bisa monitoring pakai headset yang semacam ini nih. Oke, headset ini. Yang penting AUX ya teman-teman ya, 3,5 mm. Nah, seperti ini. Jadi ini sangat berfungsi kalau misalnya kalian itu rekam pakai ini ya, rekam pakai memory card ya. Jadi bukan ke OBS Studio misalnya kayak gitu, nggak pakai capture card, bukan. Kalau capture card kalian bisa monitoring di sound cardnya, yang ya contohnya kayak yang udah pernah kita bahas di sini. Kalian bisa lihat di yang udah kita bahas itu Behringer ya. Dan di bagian sini nih, ini ada AV out. Nah, jadi untuk kamera NX100 ini masih ada AV outnya. Jadi audio video yang analog. Ini dia. Dia masih ada ini. Dan ini untuk BNC-nya, video out-nya. Jadi yang analog masih ada nih, dia masih support untuk itu. Di samping HDMI ya teman-teman yang terbuka. Dan untuk ini di bagian itu ada multi. Ini micro ya, port micro USB. Dan di bagian sini untuk DC in-nya. Nah, ini dia DC in. Ini untuk chargernya, bro. Oke, beralih ke bagian bawah. Kalian bisa lihat di bagian sini untuk tripodnya ya, teman-teman ya. Bagian mounting tripodnya ada di sini nih. Jadi kalian bisa pasang ke sini, nih, seperti ini. Terus untuk rilis nih ya, rilis baterainya. Jadi untuk melepas baterai ini. Jadi untuk menutup ini ya teman-teman. Kayaknya udah semua nih teman-teman di bagian sini. Ini tutupnya itu fungsinya untuk mengurangi debu masuk ya. Jadi untuk merilis baterai, pastikan ya sebelum kalian mencopot itu ini dalam kondisi tidak nyala. Ini kan masih nyala nih, dia masih nyala. Kalau kalian lihat di viewfinder masih dia itu, kalian bisa lihat itu viewfindernya teman-teman ya, nyala. Jadi viewfinder itu aktif ketika di sini kalian tutup nih. Kalau kalian buka biasanya dia akan dia akan mati. Seperti itu ya. Jadi fungsinya itu dia menggantikan ini. Oke. Tuh kan. Seperti itu ya. Jadi konsep dari viewfinder. Dan untuk merilis ini kalian bisa matikan dulu di sini. Kondisinya kalian off kan dulu. Mati. Tunggu aja di sini sampai lampunya ini mati ya. Ini artinya sudah oke. Jadi baterai sudah terputus. Kita ini ya, baterai rilis, tombolnya kalian tekan aja. Tekan langsung di sini ya. Ini capit kayak gini teman-teman. Tekan, kalian atasin nih, ini capit atasin, ceklek tuh, tarik. Nah, seperti ini. Jadi modelnya gini. Ini yang dulu kita pernah bahas, NPF 970. Dan ini di sini ya, ini di bawah sini, di bawah sana itu. Kelihatan nggak tuh? Nah, di sana. Untuk memasangnya juga sama aja teman-teman, masangnya. Jadi ini kalian paskan dulu di sini, di bawah. Nah, ini ya. Kalau udah pas, ya ini udah pas ya. Udah pas, baru di atasin. Nah, ini paskan dulu. Oke, kalau udah pas, tinggal kalian ceklek. Tuh, bawahin seperti itu. Melepas juga gampang lagi, seperti ini. Nah, tarik lagi. Oke, kita pasang, ceklek kayak gini ya. Ya, seperti itu. Kalian perlu rasakan ini. Sebenarnya kayak gini tuh perlu praktek teman-teman ya. Jadi tinggal ini aku udah berikan arahan kayak gini. Tinggal kalian praktekkan aja seperti ini ketika udah ada alatnya teman-teman. Seperti itu, bro. Pertama, jika kalian itu mau ngelamar ke PH Production House, dimanapun berada kalian dimanapun tempat kalian berada, misalnya kalian di luar Jawa pun, atau di Kalimantan, di Sumatera, atau di manapun, ketika PH itu dia memakai kamera Sony, ya kebetulan kemungkinan besar tidak terlalu jauh. Rasa seperti itu. Nah, untuk bagian menu ya. Nah, untuk bagian menu teman-teman, kita masuk ke ini, paling videonya tak cut. Kita akan perlihatkan pada kalian bagian menunya. Oke.
Jadi ini bagian menunya teman-teman. Bagian menunya ketika kalian coba lihat di sini itu ada menu dan ini thumbnail. Kalian klik thumbnail itu ketika kalian itu pengen lihat video-video kalian yang hasil rekaman kalian gitu ya. Entah itu di sini set A dan set B. Nah, sayangnya di sini ini memang dia tidak touchscreen, oke. NX100 ini dia tidak touchscreen sehingga kalian itu perlu pakai ini dia. Nah, kan ini kan modelnya gini nih. Panah atas, panah bawah ya, panah samping. Nah, ini fungsinya buat ini nih. Tuh, kalian bisa lihat tuh. Nah, misalnya di sini kalian mau cek di memory card ya, ini nggak ada memory cardnya, teman-teman. Yang B berarti kalian klik seperti ini. Untuk kembali lagi tinggal gampang kalian pencet aja di sini. Ya sudah, nggak usah bingung teman-teman ya. Jadi itu biasakan ya. Kalau kalian mau masuk ke bagian mode video library-nya atau perpustakaan videonya, kalian bisa tekan ini. Kalau kalian kembali ke mode rekam, tinggal tekan aja lagi. Nah, untuk bagian menunya sini sama untuk pengaturan atas bawahnya ya. Nah, di sini ya teman-teman ya. Jadi untuk menunya ya seperti ini teman-teman. Jadi di bagian kamera itu kita bisa ngatur ini seperti ini. Ini aku view-kan aja teman-teman. Kira-kira seperti ini. Kalau kita jelaskan satu persatu itu akan sangat panjang sekali videonya. Dan ini yang paling penting ya di bagian sini ada rec set. Nah, seperti ini. Ini formatnya. Oke, kita klik ya atas bawah ya teman-teman ya. Ini return di bagian atas sendiri. Nah, return itu untuk kembali ke sebelumnya. Nah, ini ya, klik ini return kembali ke sebelumnya. Oke. Nah, ini tuh untuk ngatur file formatnya nih. Kalian bisa ngatur file formatnya ada XAVC. Nah, ini ya. Ini yang atas ini XAVC HD sama AVC HD yang di bawahnya ini. Kelihatan ya? Oke. Nah, kembali gimana Bang? Ini nggak ada return nih. Oke, kalau kembali di sini kalian bisa tekan menu nih. Menu. Ini untuk N langsung teman-teman. Jadi kalian bisa langsung menuju ke mode rekam. Cepet ya. Jadi nggak usah kalian return gitu ya. Nah, cuman yang tadi itu karena memang di sini ya di bagian sini ini kan udah ada nih. Kalian harus pilih nih karena nggak ada return nih. Kalian harus pilih mana nih. Misalnya di sini AVC HD sudah kalian set nih. Jadi bagian setting ini oke nih. Ini ada tombol oke-nya. Nah, terus untuk rec format nih. Rec format itu dia ada yang paling bawah 720 50p. Terus yang paling atas itu di sini. Nah, ini ya 1080-50p. Ini yang paling atas sendiri. Jadi seperti itu. Untuk membatalkan kalian ke menu. Nah, seperti itu. Jadi kalau misalnya kalian mau membatalkan, tinggal kalian menuju ke menu. Misalnya kalian berubah pikiran ya, kalian mau ngatur. Nah, seperti itu. Ini untuk video out. Video outnya di sini karena ini memang HDMI ya, seperti ini. Jadi kita pilihnya HDMI ini 576. Oke, seperti itu. Ini cuma HDMI ya, teman-teman, tidak ada SDI ya. Ini kalau sudah tinggal oke. Maka kita akan kembali ke sebelumnya. Return. Nah, ini bagian audio set. Ini volume, terus ini ngatur volume ya, teman-teman, seperti ini. Terus ada audio limit juga. Jadi di sini ya, audio limit kalian bisa lihat di bagian sini nih. Audio limit. Jadi ini kalau misalnya kalian mau aktifkan ya, kalau enggak ya nggak usah, karena aku biasanya tak offkan juga. Ini ada XLR, ada internal mic set. Terus kita kembali lagi teman-teman. Kembali lagi langsung ya teman-teman ya, kita bisa pencet ini bagian ini samping ke kiri. Di bawahnya lagi itu ada display set. Nah, jadi dikelompokkan ya. Ini ada zebra juga. Zebra itu di sini tak off kan. Fungsinya adalah untuk menjaga exposure juga teman-teman. Jadi biar tidak gambarnya biar menjadi lebih. Tapi aku jarang sekali pakai ini teman-teman untuk zebra nih. Kalau dulu itu biasanya dianjurkan, cuman ya mungkin karena terlalu banyak teori kayak gitu. Zebra gitu. Jadi kalau ada yang bagian tertentu yang over gitu, dia akan ada zebranya. Jadi kalian bisa agak mengurangi kayak gitu teman-teman. Jadi itu sangat berfungsi banget sih buat kameramen yang memang profesional gitu ya. Yang terutama untuk buat video rekaman ini ya, video rekaman untuk film misalnya kayak gitu ya, bisa ngatur itu. Zebra. Nih contohnya tuh, kalian bisa lihat di situ itu ada zebranya. Berarti kalau ada zebranya di situ kalian bisa turunin, atasin gitu ya. Kita on kan coba ya di sini menu on. Nah di sini ya kita bisa atur di, oh ya ini kan auto ya, auto. Aku lupa kita matikan autonya. Nah tuh kan ini zebranya tuh banyak banget. Kita bisa gini kan untuk mengurangi zebra. Cuman ya susah teman-teman. Kalau benar-benar itu harus dapat pencahayaan yang benar-benar bagus. Sehingga memang untuk zebra ini tidak kita hidupkan biasanya. Kita off kan. Ini semua masih bisa ditoleransi sih. Oke, gitu teman-teman. Terus di bagian bawahnya lagi. Oke, seperti ini. Oke. Kamu bisa lihat sendiri di situ. Kita beralih ke sini. Ini ada TC, UB set. Nah, ini sangat berguna untuk perekaman ya, ketika perekaman pakai SD card. Ini ada status check juga. Oke, jadi bagian status check itu perekaman. Aku tak, oh ya nggak bisa ya, soalnya ini kan biar kelihatan. Oke, ini ada language-nya, area set. Oke,
kita akan coba lihat di sini. Ini kalian bisa atur nih di bagian sini. Saya di sini kita atur Bangkok nih, Jakarta. Sudah ya. Language English, beep, reclaim. Ini ada remote control. Jadi dia itu ada remote controlnya. Oke. Ini ada USB connect dan lain sebagainya. Oke, seperti itu. Sudah. Jadi itu kira-kira untuk bagian menunya teman-teman. Nah, jadi itu ada pembahasan singkat tentang, ya bukan enggak singkat sih sebenarnya, cuman aku rasa udah agak lebih menyeluruh gitu ya teman-teman. Kamera NX, ini dia NX100. Oke, NX100 seperti itu teman-teman. Jadi kira-kira seperti itu untuk pembahasan kita kali ini. Sorry ya tadi karena aku lebih enjoy tadi pas bahas di sana gitu ya, gitu. Jadi itu untuk pembahasan kali ini. Jadi sorry untuk kualitas videonya yang tadi teman-teman. Semoga aja kalian tadi bisa memahami apa yang aku sampaikan teman-teman, setidaknya ya seperti ini teman-teman. Ini kalau misalnya kita di tempat yang agak proper nih, di ruangan ini gitu ya, seperti ini teman-teman. Oke, jadi ini bentukannya kayak ini untuk kamera NX100 teman-teman. Oke, oh iya di sini aku lupa untuk tutupnya teman-teman, seperti itu bro. Oke, nih, nah di sini kalian bisa lihat ini aku sedang halo. Ini aku merekamnya pakai HP teman-teman ya. Jadi ini HP ku sendiri yang ada di. Untuk ini kan ini untuk kantor ya, jadi kita tidak bisa bawa di luar gitu ya teman-teman ya. Karena ini milik kantor di tempatku bekerja. Semoga saja di sini untuk video ini sih aku buat ini agar bisa untuk menjadi pembelajaran untuk kita, terutama untuk aku sendiri, karena di sini aku pikir semakin aku itu mengamalkan sebuah ilmu itu nanti itu bisa agak lebih merekat ke diri. Dan di sini sedikit ilmu ini semoga bisa bermanfaat buat teman-teman, khususnya yang mungkin baru memegang kamera seperti itu. Walaupun ada channel YouTube lainnya yang juga ini yang mungkin lebih profesional. Oke, kita matikan ya. Udah, oke. Bentar aku coba ngambil. Ya, ini dia. Ini lumayan mahal teman-teman, karena ini memang tidak kayak si Panasonic ya. Jadi kita perlu hati-hati kalau misalnya kita pas lagi gunakan. Misalkan di sini sesuai prosedur ketika habis digunakan ini harus ditutup gitu. Nah, oke, dan bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini udah maghrib teman-teman. Kita kembalikan bro. Udah lama banget nggak digunakan. Ini dia, kita kembalikan ke sini. Tuh. Oh ya, BTW, ini untuk capture card teman-teman. Nah, ini yang tak maksud capture card itu ini teman-teman. Kalau ini capture cardnya ya teman-teman. Capture card tadi yang udah aku bilang. Terus kalau misalnya kalian mau pakai ATEM, nah seperti ini nih ATEM. Nah, kalau kayak gini itu beda lagi teman-teman ya. Jadi untuk pengaturannya biasanya kalau di kamera itu untuk semuanya udah di HDMI dan langsung live. Itu sih teman-teman. Dan kalau untuk yang kayak gini, ini kan masih mixer biasa ya, mixer yang nah seperti ini. Ini untuk menambah kalau berapa capture card dan sumber yang mau ditaruh gitu ya. Misalnya kalian mau ke cabang, misalnya kalau kalian itu mau stream di dua laptop, ini sangat berguna. Gitu teman-teman. Dan ini adalah si Roland yang lama banget ini untuk HD. Ini pernah kita bahas tapi di channel sebelah, video switcher V1 HD. Ini juga pakai HDMI ya. Nanti ini udah berbeda, ini juga support analog. Tapi ini udah lama banget dan ini udah digantikan sama si ATEM mini. Sama-sama switcher Roland V1 HD. Oh ya bang, chargernya mana bang? Chargernya, nah ini dia, ini chargernya teman-teman. Jadi ya sama, yang penting ini tadi ya, ini charger bawaannya. Ini dia, kalian bisa lihat di sini. Ini dia, kelihatan ya. Nah, aku pakai tripod ya. Oke, itu dia 8,4 volt nih. Jadi dia itu support untuk ngecas. Nah ini ya, jadi ngecas secara langsung kayak gini. Atau dia itu bisa, ini kan dicopot nih. Ini kalau misalnya kita mau ngecas secara mandiri tanpa harus kalian itu colokan ke kamera. Nah ini tinggal kalian colokan ke yang tadi nih, ke port yang DC in. Ini untuk chargernya. Nih, Sony 50 sampai 60 Hz 18 watt nih, kalian bisa lihat nih, DC nya 8 volt 1,7 ampere. Dan ini kayak gini, seperti ini ya, kabel printer. Nah dan ini kayak gini yang tadi ya, ini untuk chargernya bro. Ya kita pakai serep biasanya. Jadi kalau saya pas tidak ada daya listrik, biasanya di sini kita pakai. Oke, kira-kira seperti itu teman-teman. Semoga bermanfaat buat kalian dan mohon maaf kalau ada kekurangan. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.